perlu saya jelaskan mungkin pelemahan daya beli ini berimbas ke sektor TPT ya. Jadi Indonesia ini bukan satu-satunya negara pengekspor TPT seperti China, Bangladesh, India itu mereka jauh angkanya di atas Indonesia. Dan ekspor Indonesia sebetulnya TPT itu hanya mencakup maksimal 30%. 70%-nya tetap Indonesia, industri TPT Indonesia mengandalkan market domestik. Yang 30% ini otomatis tertekan dengan melemahnya di Eropa dan di Amerika. Ditambah lagi juga negara-negara pengekspor TPT seperti China, Bangladesh, Vietnam, India, mereka mencari market-market baru. Itu yang kita harus pikirkan, jangan sampai mereka mencoba memasuki market Indonesia yang dirasakan daya beli Indonesia itu masih lebih baik dibandingkan negara lain. Baik Pak, jika kita bicara mengenai impor dan ekspor begitu ya, menurunnya permintaan dari pasar tradisional, sebetulnya strategi apa juga yang artinya harus dilakukan oleh para pengusaha begitu ya agar dapat bertahan dari gempuran badai PHK ini? Mungkin yang kita siasati ini harus bersama. Jadi solusi ini harus keluar dari regulasi ya. Jadi harus sama-sama antara regulator dan industrinya harus duduk bareng mencari bagaimana solusinya untuk meminimalisasi terjadinya pengurangan atau PHK di sektor TPT. Perlu kita ketahui ekspor sudah pasti menurun. Ya bukan terjadi hanya di Indonesia saja, di India, Bangladesh, China juga penurunan ekspornya sangat signifikan. Yang kita harus jaga itu market domestiknya. Ya mungkin kita di bulan April ini kan kita menghadapi masa Idul Fitri ya. Jadi kita berharap sekali market TPT ini bisa benar-benar untuk masyarakat Indonesia dan industri Indonesia. Baik Pak Jemi, tapi jika kita bandingkan ya Pak dari tahun 2020 hingga tahun 2021, justru di tahun 2022 di era pemulihan begitu Pak, artinya juga pandemi sudah mulai melandai. Justru permintaan ini dari pasar tradisional begitu kepada sektor-sektor garmen begitu ya, artinya ini malah menurun. Sebetulnya ada apa Pak? Ini apa yang sedang terjadi untuk saat ini? Ya mungkin di tahun 2020, 21 dan mungkin awal 2022 juga penjualan sektor pakaian jadi itu cukup bagus. Jadi mungkin big brand juga mereka ya kita bilang overconfidence, mereka overbooking dan nyatanya di tahun 2022 kuartal ketiga, kuartal keempat itu mulai dirasakan resesi. Jadi mereka mempunyai stok yang cukup banyak, otomatis mereka tidak menurunkan order yang baru sampai mereka bisa menurunkan stok di level normalnya. Itu yang kita harus cermati ya. Baik, Pak Jemi, lalu jika kita bicara ya Pak mengenai upah dari para pekerja di Indonesia, sebetulnya upah pekerja di Indonesia ini lebih tinggi atau tidak Pak? Jika artinya dibandingkan dengan beberapa negara lain ya, yang artinya menjadi salah satu penyebab gitu Pak dari turunnya permintaan sehingga strategi pengusaha untuk menurunkan beban biaya ini menjadi lebih sedikit begitu spare. Jadi dengan sangat terpaksa para pengusaha ini lebih memilih untuk mem-PHK-kan karyawannya begitu Pak. Mungkin satu poin industri itu harus jalan utilisasinya sangat tinggi. Karena kan setiap perusahaan kan punya fixed cost. Kalau ordernya sedikit, itu fixed cost-nya angka pembaginya jadi rendah ya. Yang kita harus pikirkan bagaimana supaya utilisasi di sektor industrinya bisa tinggi, sehingga mereka unit price-nya bisa ditekan ongkos produksinya. Memang kalau kita bandingkan sekarang sektor TPT khususnya di pakaian jadi, saingan utama kita adalah Bangladesh. Ya Bangladesh memang dari segi UMK-nya jauh lebih murah dari kita. Di keduanya mungkin ada China dan ada Vietnam. Mungkin Vietnam dan China lebih tinggi dari Indonesia. Baik Pak, jadi artinya memang ada banyak faktor begitu ya Pak. Lalu Pak terkait dengan proses produksi begitu ya, artinya kalau saat ini kan memang semua sudah mulai gitu ya beradaptasi dengan sistem digital. Apakah dengan sistem yang sudah mulai beradaptasi dengan sistem digital ini turut menjadi juga penyebab dipangkasnya jumlah pekerja di sektor-sektor tertentu ya, bukan hanya di sektor padat karya, tapi sekarang kita membahas mengenai sektor padat karya. Apakah memang digitalisasi ini cukup memberikan dampak atau pengaruh Pak terhadap PHK karyawan ini? Ya, dengan meningkatnya UMK yang sangat tajam, pasti perusahaan itu memikirkan bagaimana untuk survive. Salah satunya adalah dengan otomatisasi.
otomatisasi pasti akan berimbas dengan pengurangan jumlah karyawan. Itu tidak dapat kita pungkiri ya. Baik Pak Jemi, tapi sebetulnya kalau Pak Jemi sendiri melihat apa sebetulnya yang diharapkan pengusaha begitu ya agar industri TPT tanah air ini bisa bangkit di tengah pemulihan ekonomi seperti sekarang? Mungkin yang kita harapkan satu, secure domestic market untuk industri TPT nasional. Satu lagi juga kenaikan UMK-nya juga istilahnya bisa sedikit diimbangi dengan kondisi real global seperti sekarang ini ya. Jadi mungkin kita ketahui pemulihan resesi ini mungkin baru bisa dirasakan perbaikannya di tahun 2024. Ini memang masa tahun 2023 ini masa tough-nya untuk industri TPT nasional. Dan mungkin industri TPT di negara lain seperti Bangladesh, Pakistan, India, dan China juga sekarang mereka struggle juga ya. Baik Pak, artinya memang yang struggle itu bukan hanya negara kita begitu ya, tapi banyak negara yang struggle dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi dengan Betul. menurunnya permintaan Pak dari pasar tradisional seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jemi, sebetulnya apakah untuk industri begitu ya di sektor padat karya, garmen atau TPT ini butuh stimulus begitu Pak dari pemerintah? Dan jika iya sebetulnya stimulus seperti apa yang dibutuhkan? Mungkin yang paling dibutuhkan itu regulasi untuk secure domestic market. Mungkin di berbagai negara juga melakukannya, mungkin ada namanya non tariff barrier ya. Di luar tariff barrier, mungkin non tariff barrier itu yang kita harus segera duduk bersama dengan regulator supaya bisa istilahnya menahan, mengurangi laju impor barang terhadap ke Indonesia ya. Satu lagi juga yang mengganggu di IKM kita adalah pakaian bekas, karena perlu dicermati sebetulnya industri pakaian jadi di Indonesia, kalau yang namanya industri garment itu mereka itu mengerjakan produk-produk big brand seperti Zara, H&M, Uniqlo. Tapi kalau untuk masyarakat Indonesia kebanyakannya seperti produk hijab, gamis, baju koko itu mereka kebanyakan dibuat oleh IKM ya. Baik Pak Jadi Jemi. ini benar-benar kita yang harus jaga marketnya.